Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, terima kasih untuk para mahasiswa yang sudah hadir di kuliah tamu ini. Hari ini kita beruntung kedatangan Prof. Deden nih dari UTHM. Kita akan belajar mengenai IT Governance Transformation. Nah, secara spesifik gimana sih cara mengintegrasikan AI? Dan juga kita akan melihat materi-materi lain ya, jadi bisa diperhatikan, mungkin bisa bertanya juga, mungkin langsung di kolom komentar. Nah, Prof, di sini mahasiswanya beragam ya, saya undang beragam mahasiswa saya semester ini. Kalau di total itu ya, total kelas yang ngajar tuh ini sampai 300 lebih. Itu baru kelas saya juga ngundang kelas teman-teman yang lain. Semoga mereka bisa segera bergabung di sini. Nah, habis ini saya kirimkan untuk teman-teman, saya kirimkan presensinya di kolom chat ya, sambil menyaksikan materi dari Prof. Deden. Nah, waktu dan tempat dipersilakan nih, Prof. Silakan. Oke, terima kasih, Mas. Bentar ya. Saya ini nyobain apa namanya? Share screen. Iya, cari ininya sedikit. Saya coba nanti selamat pagi teman-teman. Saya start dengan ini dulu lah ya, dengan CV saya, sharing-sharing sedikit. Bisa kelihatan nggak nih? Kelihatan Jarang tapi belum full screen, Prof. Dia jarang pakai apa namanya? Google Meet ya. Oke. Next time Zoom. Oke, teman-teman, ini selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Deden Witarsyah. Saya orang Indonesia, orang Bandung ya. Sekarang lagi jadi researcher, faculty member di Malaysia dan juga masih aktif sebagai dosen di Indonesia ya. Kemudian saat ini di Malaysia juga visiting professor untuk di Belanda dan Jerman, di Delft dan di HRW ya, HRW, Hogeschool West University of Applied Science di di Mulham. Kemudian ini project-project karena saya juga orang AS, saya ada beberapa joint project dengan UWA di Australia karena saya graduate dari Australia untuk masternya. Kemudian ada juga di beberapa project dengan Jakob University di Jerman, Korea, dan juga di Istanbul. Oke ya teman-teman, ini sebelumnya saya ngajar di Telkom University, kemudian saya ke Malaysia dan juga masih aktif lah di Indonesia sebagai dosen. Ini beberapa aktivitas teman-teman ya. Saya waktu kasih materi di Jerman, ini teman baik saya, Profesor Yan. Prof, izin Prof, belum ganti slide-nya. Iya, ya, mungkin pas ini dulu bisa stop share, kemudian pas share itu ya, pas share itu yang ini entire screen. Ada tab screen. Ya, ada tab entire screen ya. Pas share, ada entire screen. Ya, kan itu ada Chrome tab, window sama entire screen itu yang di. Oke, kalau sekarang gimana? Nah, sekarang sudah. Ya, ini ya, boleh? Ya, boleh full screen, Prof. F5, sip. Wah, mantap, udah kelihatan. Jarang pakai Google-nya, aduh. Selanjutnya saya bikin Zoom ya. Iya, kayak Zoom aja nanti. Iya, siap. Oke, ini kelihatan ya? Kelihatan ini, slide kurikulum vitae, ya. Kurikulum vitae, ini ceritanya. Tadi sudah saya sampaikan ini, kemudian ini experience saya yang sebelah kiri ini waktu ngajar di Jerman teman-teman, dari underquel project ya dengan West University of Applied Science, and then yang sebelah saya dengan Profesor Marin Jensen dari TU Delft. Ini nguji mahasiswa S3, jadi sebagai examiner, examiner di sana ya, experience lah sebagai dosen. Ini teman-teman dari sebelahnya kampusnya ini nih, kampusnya Mas Rizwan di Sakshon. Kemudian sama di NSKD ini dosen-dosennya ada Ruben, ada profesor ini yang teman-teman saya lah semua. Ini waktu kegiatan saya untuk bawa Mayor of Bandung City ke NSKD untuk memulai kerjasama dulu namanya
sister city. Ya, beberapa tahun yang lalu. So ini aktivitas di ke Korea juga sampai saat ini saya person in charge untuk kampus saya di Malaysia untuk mobility student ke GUMI, ya ke Kumo Institute of Technology, juga ada beberapa kegiatan-kegiatan saya di Istanbul, conference and so on. Nah, ini kalau untuk yang internasional dengan student-student dari Belanda yang datang ke Indonesia, teman-teman, untuk mengeksplor tentang misalnya ini project itu namanya bagaimana kita bisa meningkatkan potensi ekspor kita ke Indonesia ke Belanda. Ini kira-kira. Ini yang aja ini terkait dengan palm tree ya, kelapa sawit di Malaysia, teman-teman mahasiswa saya di Belanda. Di Saxion datang untuk melihat seperti apa sih proses. Ini kita ambil foto bersama selepas makan malam. Nah ini nih agendanya saya. Yang dari Korea, seperti itu. Nah ini teman-teman lah agenda saya, ya kegiatannya seperti ini. Kemudian kita lanjut ke ini. Ke materi. Nah ini mungkin sedikit dulu ya, makin ada beberapa PowerPoint teman-teman. Yang ini bisa dilihat teman-teman? Belum, Prof. Belum. Oh, belum ya nih ya? Sekejap ya. Ya, share dulu, Prof. Di-share dulu. Nah, Yes. Nah, ini dia. nah ini mudah-mudahan bisa saya pakai inilah, pakai ini sedikit lah tentang ini ya. Ini cerita AI sedikit sebelum nanti kita ke materi apa namanya yang terkait dengan nanti. Nah teman-teman, kenapa ini penting? Karena ini opportunity juga ya terkait dengan era baru AI Malaysia. Sekarang luar biasa teman-teman. Kemarin kalau lihat presiden ya Trump datang ke Malaysia, Jinping yang presiden Cina datang ke mana? Ke Malaysia. Ada sesuatu yang cukup penting. Nah, ini kita mungkin akan coba sharing. Nah, itu salah satunya pengembangan AI Hub di Malaysia untuk Asia Pasifik seperti itu, teman-teman. Jadi itu bukan akan dibangun, sudah mungkin 50-70% itu hub AI, artificial intelligence hub untuk Asia Pasifik. Jadi bisa dikebayang AI itu seperti apa ke depannya, itu yang investor-investor sudah mulai jalan. Jadi isi-isinya juga nanti teman-teman akan bisa lihat di sini ya. Seperti apa nanti ke depan manusia dengan AI. Not passion, tapi ini seperti COVID lah, nanti teman-teman kita akan hidup berdampingan dengan AI seperti itu. Jadi seperti saya lah sehari-hari juga udah buat soal, kemudian membimbing mahasiswa, ya, kemudian beberapa proyek juga dengan Jerman itu terbaik dengan AI di education, termasuk dengan AI ethics-nya seperti itu. Ini kalau teman-teman sedikit ya lihat film-film sudah mengarah ke sini, so we already on the track, and ya kita akan coba apa namanya ya, terus mengembangkan seperti apa nanti AI itu akan mensupport kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian kalau teman-teman bertanya itu what is the AI, jadi the quest to build machine that can reason, learn, and act intelligent. Jadi kalau mungkin karena kita orang IS nggak terlalu banyak dalam ke machine learning-nya, tapi di dalam AI itu ya teman-teman bisa tahu lah ya, ada mesin-mesin pembelajaran yang bisa secara independen mereka belajar ya. Hanya ada beberapa algoritma yang sekarang cukup terkenal seperti LLM gitu ya, yang dipakai dan lain sebagainya. Nanti saya akan coba lihatkan juga beberapa contoh di aplikasi dengan menggunakan notebook LM atau Gemini. Jadi kalau di UTSM teman-teman kita dapat register otomatis dari kementerian untuk bisa mendapatkan akses ke Gemini. Oke. Nah ini sedikit perbedaan yang generative AI adalah tipe dari AI yang dapat
create katanya, new content dan ide. Including conversation, story, image, video, and music. Nanti teman-teman saya akan coba di ujung perkuliahan, teman-teman bisa ngelihat ada semacam, sudah pernah dengar ini belum teman-teman? Ada namanya notebook LM, sudah pernah ya? Nanti mungkin kita bisa lihat sama-sama seperti apa sih notebook LM. Nah, dia bisa, udah kayak dosen aja, dia bisa broadcast apa materi as long as yang kita upload itu terkait dengan materi-materi yang ada gitu ya. So it can katanya, it can learn human language. Jadi dia bisa belajar apa namanya bahasa-bahasa Indonesia, programming teman-teman. Jadi programming itu mungkin ke depan sesuatu yang apa ya, bukan yang menakutkan lagi teman-teman, karena si AI bisa buat programming sendiri berdasarkan kecerdasan buatan dia punyai yang dia kembangkan seperti itu. Not only di programming, art, chemistry, biology, and beberapa subjek-subjek lainnya. Ya. So what is difference between AI dan generative? Nah ini bedanya. Kalau AI itu is the broader concepts ya, of making machine more human-like. It includes everything for smart assistant like Alexa, chatbot, and so on and so on. Jadi teman-teman basicnya bisa membedakan apa itu AI dan apa itu generative AI ya. Oke, ini beberapa apa namanya informasi-informasi terkait AI. Jadi mungkin teman-teman sudah pernah lihat inilah ya, mungkin dipresentasikan oleh dosen-dosen lain dari YouTube seperti apa, misalnya berjalan dengan NA, dengan AGI dan ASI gitu ya. Jadi kalau NA ini teman-teman dia spesifik ya dalam membantu tugas-tugas spesifik seperti itu. Kemudian ada AGI ini lebih ke human level intelligence and so on ya gitu ya. Similar to humans, flexibility ya. Ini tahun berapa ini akan dikembangkan seperti itu ya. Dan ini years until personality and system announced. Jadi ke depan sampai tahun 2024 ya, itu that's point sudah 4 years. Ini ada yang ini lah. Dari suara yang ini ya? Enggak, aman. Aman? Ya. Ada yang bocor nggak? Ya mungkin ya. Ya. Seperti ini, oke. Wah. Daftar ya. Nah ini teman-teman ya. Nah kemudian prediksi tentang superhuman AI researcher juga akan luar biasa terus berkembang ya. Nah kemudian seperti kalau teman-teman tahu di Malaysia dan Singapura itu kan khususnya di Johor Bahru lah tempat kampus saya di sini berada. Jadi itu ada satu investasi besar-besaran oleh Nvidia membangun super hub AI hub yang cukup besar yang sesuai kemarin dalam sidang ASEAN itu pemimpin besar cukup datang. Jadi salah satu ketertarikan dan dinilai cukup penting ya Malaysia concern untuk mengembangkan AI di masa datang. Nah ini yang mungkin teman-teman opportunity juga untuk kita untuk walaupun mungkin kita tidak terlalu AI banget ya prodinya, tapi itu juga masih apa namanya ya relatif dengan bidang kita sehingga ya teman-teman secara mungkin independen juga harus memahami belajar untuk bahwa bisa menjadi faktor kesuksesan kita di karir lah seperti itu ya teman-teman. Kemudian ini perlu ya saya sampaikan karena biar teman-teman tahu OpenAI, kemudian dan Microsoft sudah membuat partnership gitu ya, kemudian Nvidia investment juga sangat luar besar sekali ya, hampir 14 billion US dollar dan itu salah satu apa namanya
senternya itu dibangun di sini di Malaysia ya. Nah, Indonesia otomatis ya mungkin harus mulai juga memikirkan seperti apa gitu ya untuk mengimbangi lah untuk perkembangan teknologi, dan kita juga akan one day harus membangun satu center lah di Indonesia, karena ya mau nggak mau bahwa dunia sudah mengarah ke sana. Itu teman-teman, ini growing trend ya. Saya ambil contoh-contoh di Malaysia ini dari apa teman-teman dosen di sini menginformasikan seperti ini. Nah, ini beberapa, ini singkat-singkat aja teman-teman ya, karena nanti kita akan pindah ke materi berikutnya. Jadi the manifesto PI, jadi teman-teman ini bisa lihat di sini ya, pemampatannya di bidang apa di sektor di transportasi, untuk traveling, untuk dynamic pricing, kemudian marketing, otomatis teman-teman sudah bisa tahu ya seperti apa. Nanti baru kita pindah ke decision making di organisasi. Itu pun mungkin konsep-konsep yang masih sangat baru gitu teman-teman. Kemudian di healthcare kita juga teman-teman pasti sudah sering kalau you have something with your body, right? Misal seperti headache gitu, sakit kepala, sometimes you have, go to the ChatGPT or DeepSeek to ask something. What is the issue? For example, if I have a problem with my headache, ada symptoms like that gitu ya. Kita tanya ChatGPT, and ChatGPT can respond even as a general dulu lah gitu ya. Jadi ini kemungkinan misalnya apa gitu, kurang istirahat, kurang tidur, obat-obat apa yang harus kita makan seperti itu. So, and then kalau kita lebih spesifik ya mungkin akan ketemu gitu ya. Termasuk dalam sosial media juga ada di sini. Self-driving cars ya sudah cukup umum lah gitu sekarang, ada di Amerika gitu ya, untuk di Eropa juga bisa mengendarai sendiri seperti itu. Oke, ini top AI yang dipakai ya teman-teman sebagai gambaran umum lah tentang predictive analytics, real time operation management gitu, risk management analytics. Nah, mungkin konsen-konsen di organization ada di sini teman, di risiko, manajemen risiko ya. Beberapa pilar-pilar di dalam IT governance COVID lah khususnya. Seperti itu. Kemudian research development seperti Pak Deden nih, dosen gitu ya. Seperti apa? Nah, kalau saya juga kan sebagai dosen, saya juga punya platform entrepreneur seperti itu untuk mengembangkan minat saya di bidang penelitian, tapi juga di sisi lain saya bisa generate income. So, saya punya platform itu namanya social entrepreneur, dan yang berbasis dengan digital. So one day mau nggak mau nanti kita juga akan mengembangkan platform kita ke arah AI-nya. Nah, itulah gambaran-gambaran umum ya di sini teman-teman. Nah, ini untuk generative AI application, image generation and manipulation, software coding, similar and so on. Seperti itu. Kemudian ini populer yang sekarang bila dibilang sangat sangat masif ya dipakai ya, untuk ChatGPT. Kemarin saya juga ketemu dengan pengembang dari Guangzhou kalau nggak salah ya, dari pengembang DeepSeek itu datang ke sini, ke kampus kami, kita cerita-cerita tentang itu. Salah satu yang mungkin kompetitor dari ChatGPT seperti itu yang mungkin teman-teman udah lihat, udah tahu lah. Kemudian ada beberapa yang lain seperti AlphaCode untuk coding, kemudian untuk image dan video bisa dijelaskan Dial dan Synthesia. Nah, ini AI in finance. Jadi sebenarnya kalau di IT organization atau di COVID, nah AI itu udah mulai menyentuh di sini juga teman-teman. Mungkin lebih spesifik untuk menyentuh di finance-nya seperti itu ya, atau di manufacturing-nya, yang di healthcare seperti ini. Bisa dilihat sini teman-teman. Kemudian ini shifting teaching and learning introduction in education. Teman-teman juga pasti sudah mulai tahu seperti apa sih misalnya menggunakan ChatGPT. Nanti teman-teman misalnya mau mencari gap
analisis untuk skripsinya gitu ya. Jadi nanti akan dengan mudah lebih efisiensi dalam menyelesaikan permasalahan. Jadi kita nggak harus manual baca paper tuh satu-satu. Mungkin kalau kita punya 50 paper baca satu-satu. Nah, sekarang nanti sudah kita punya nih. Nanti kita lihatlah contohnya dengan menggunakan dengan menggunakan notebook LM ya. Oke, kemudian salah satunya juga nanti teman akan bisa lihat tentang redefining teacher rules gitu ya. Nanti beberapa AI itu dengan podcast, dengan audionya akan bisa seperti itu. Ini AI powered student personal learning, adapted learning system, enhanced student engagement, so teman-teman bisa berkolaborasi dengan memakai AI. Kemudian benefitsnya juga untuk classroom yang besar. Jadi AI-driven adaptive platform offer personalized interaction in large classroom. Seperti ini. Kemudian otomatis AI juga bisa meningkatkan kurikulum and so on. Nah ini ya gambaran secara umum terkait dengan terus di AI seperti teman-teman. Ya. Saya akan coba kembali sini. Sopo ada ini nggak teman-teman? Ada pertanyaan? Mungkin ada pertanyaan? Silakan. Sebelum kita ke materi selanjutnya lah. Teman-teman kalau sekarang semester berapa rata-rata nih Pak Rizwan? Bang Rizwan? Ini ada yang semester 3, 5. Oh, semester 3, semester 5 gitu ya. Ya, ini ada yang anak-anak yang lagi di UTHM juga bergabung nih. Oh iya? Ini Surya, Tristan ini. Putra. Tadi kemarin ketemu Putra. Oke. Ada pertanyaan silakan. Teman-teman sharing aja santai nih. Ya, santai saja. Bisa tanya tentang AI atau penerapannya, mungkin IT governance. Kita ketemu ahlinya nih. Silahkan. Sama-sama belajar karena kalau ahlinya ini, sekarang kadang-kadang AI lebih ahli daripada orangnya. Mungkin belum ada, Prof. Belum ada ya? Kesini ya. Ini sudah bisa dilihat Bang? Full screen, mantap Bro. Ya, udah keluar ya. Oke. Nah ini teman-teman sini, ini ya beberapa materi dari Isaka lah saya coba gunakan di sini terkait dengan leveraging COVID ya, dengan judul kita seperti itu. Jadi di fokusnya teman-teman ya terkait AI di tata kelola IT. Jadi beberapa research, beberapa ini menjadi suatu isu yang cukup sentral gitu. Itulah kenapa ada key focus dalam pengembangan maupun pembelajaran terkait dengan AI dan IT governance. Jadi challenge-nya itu adalah AI system needs responsible governments to manage ethics. Nah, nanti saya juga kenal nih sama salah satu, tapi dari salah satu direktur AI ethics ya dari Oman yang mungkin nanti juga akan join kita di conference di Istanbul. Kemudian juga accountability dan transparansi. Nah ini challenge-nya terkait dengan AI. Karena teman-teman AI ini bisa dibilang dia machine learning itu can search lebih dalam, lebih smart gitu ya terkait dengan beberapa literasi atau sumber-sumber yang kita gunakan. Jadi salah satu challenge gitu ya. Kadang-kadang kalau kita nggak aware gitu, mungkin kita akan ada menduplikasi tentang satu materi lah yang tanpa kita sadari itu adalah atau mempunyai copyright dari. Nah itu challenge dari AI. Kenapa
perlu adanya AI etik di masing-masing negara seperti itu. Nah, kemudian key fokus yang lainnya adalah solution. So the COVID framework is robust. Jadi katanya adaptable solution for AI governance. Jadi dengan framework COVID yang sudah cukup kuat gitu ya, robust gitu. Jadi itu juga memungkinkan untuk adaptable terkait dengan tata kelola. Tapi ini mau tidak mau teman-teman pasti akan istilahnya bersinergis, akan merger seperti itu. Nah ini, jadi topik yang kita sajikan ini adalah riset lah yang sudah dilakukan oleh organisasi seperti ISAKA dan beberapa yang lainnya seperti itu. Kemudian COVID provide holistic life cycle based model. Nah, to align AI initiative with the business objective. Otomatis nanti mungkin ada ini ya Pak Rizwan ya. COVID-nya itu di inline-kan lagi ya dengan AI governance. Wah, itu keren banget. Itu bisa kalau bisa masuk di working group itu, wah itu jadi pakar itu langsung. Saya memang lagi menggali itu, Prof, gitu, tentang AI governance itu. Saya udah lumayan baca buku. Baca buku banget, nah itulah Bang. Iya, memang ada prinsip macam-macam. Ya, harus dipenuhi. Harus dipenuhi. Betul. Sekarang kan EU AI Act yang lagi paling komprehensif ya, sama NIS-nya United States ya. Itu. Ya. Seperti itu. Sama seperti ini Bang. Sekarang tuh ya teman saya yang Profesor Ian tadi, dia adalah salah satu mungkin top 3 atau top 5 AI di education yang tadi saya lihat gambarin. Ian, bukan Ian, itu satunya Ian itu yang dari Dell, di Germany, Maren Jensen itu dari. Nah, Ian itu dia di UNESCO salah satu tes. Mute ya, Prof. Suara saya hilang atau suara Prof Deden ya? Tes. Sepertinya terputus Pak Rizwan. Terputus ya? Prof Deden terputus. Free untuk akses ke Gemini. Nah, dapat akses ke notebook LM. Nah, seperti itu. Jadi dia akan terus memberikan awareness pencerahan terkait dengan tools-tools yang ada di Google Engage dengan perguruan tinggi. Nah, itu seperti itu. Jadi saya juga alhamdulillah senang juga nih dapat pencerahan. Mungkin salah satunya nih teman-teman nanti akan bisa lihat lah ya di ada dua sih yang cukup kuat di Gemini dan di notebook LM. Tapi hari ini kita notebook LM dulu, itu pun mungkin sekilas, dan nanti next pertemuan nanti kita bisa dalami lagi ya, Bang Rizwan, kurang lebih seperti itu ya. Bisa notebook LM itu bisa sampai 50. Iya, dan nantilah kita ini. Nah, 50 buku kita masukin di resume semua. Nah, itu dia. Terus bisa jadi podcast ya, Bang. Wah, ada cantik banget tuh. Ya, terus jadi podcast bisa nanya, bisa. Jadi teman-teman sebenarnya nggak ada isu lagi ya. Untuk belajar. Ya. Untuk belajar tuh nggak ada isu sebenarnya. Sekarang mau nggak mau, males atau nggak males itu aja. Kalau males ya memang itu terkait dengan culture ya, culture baca, culture kita belajar itu. Bekerja sekarang belajarnya, sekarang belajarnya sambil ngomong. Jadi mereka lagi ngomong, kita langsung klik, ini maksudnya apa ya? Nah, nanti dia langsung jawab lagi. Iya, belajarnya sambil ngomong. Iya. Monggo, Prof. Lanjut, Prof. Oke, santai ya. Ini sampai sini. Full screen-nya tadi hilang, full screen-nya. Ini sekarang masih hilang? Enggak, tadi koneksi Prof kayaknya agak ini enggak stabil ya? Iya, boleh share screen lagi, Prof. Sekali lagi, oke. Saya coba ini. Iya. Ini bisa nih nanti dikenalkan ke teman-teman biar
Wah, ternyata belajar apapun bisa sekarang. Betul. Saya kemarin coba memang. Sudah Ya, ya coba juga Bang ya? sudah coba. Senang. Belajar macam-macam saya. Percaya ini mantap. Ini sudah kelihatan Bang? Ya, sudah Prof, sudah full screen ya. Nah, ini as integrated to modern business. Ini key function of AI itu tetap di behind the AI itu ya benar teman-teman namanya machine learning-nya itu. Jadi kalau sekarang yang gede besar-besar itu ya seperti LLM, deep learning, and generative AI. Nah ini yang apa ya di belakang daripada AI, cuma mungkin sekelas kayak di kita lah ya di Indonesia teman-teman ya, mungkin takes time lah untuk bisa menyalip apa namanya China lah atau Amerika dan juga dengan negara maju lainnya untuk bisa mengembangkan suatu platform AI sendiri seperti DeepSeek gitu ya atau ChatGPT, tapi bukan berarti tidak bisa gitu. Nah, cuma kan ada teman-teman mungkin Pak Rizwan juga tahu ya, seperti chipnya aja Amerika udah hati-hati ya Bang ya untuk tidak apa menjual karena kan Nvidia chipsetnya itu enggak Ya, betul. Maka bisa. kalau dihalangi dari Taiwan mau perang. Iya, itu chipsetnya Iya. itu enggak bisa semudah didapat oleh China lah kompetitornya. Seperti itu teman-teman. Nah, itulah kenapa Bang, teman-teman ya di kemarin waktu Kongres ASEAN terakhir di Malaysia itu kan cukup banyak yang datang pemimpin besar. Itu salah satunya tadi. Dia akan melihat ini sebagai apa ya? Kepentingan-kepentingan yang sangat ya geopolitikal ya sekarang ya yang mesti jadi kompetitor China dan Malaysia. Jadi ini apa nih yang dibangun nih? Nah dia juga harus hati-hati. Itu belum lagi kalau kita bicara modern bisnis ya teman-teman. Karena isu-isu perang dunia ketiga juga kan ya uh, uh, langsung sebagai informasi ya key function AI memang salah satunya ini stimulus operation to automation, kemudian improves complex decision making. Nanti kalau COVID plus AI kan ada beberapa pilar itu misalnya terkait dengan isu-isu security lah apalah nanti mungkin sangat sangat cepat sekali bisa diambil keputusannya. Nah ini mungkin baru kerangka-kerangka pemikirannya teman-teman ya bahwa tapi ya memang kalau karena isunya makin sangat sangat baru tapi beberapa apa namanya seperti ISAKA lah organization besar itu udah mulai apa ya membuat suatu working group seperti task force untuk seperti apa mengkolaborasi AI betul. Kemudian enhance customer and user experience ya ini key function AI terkait dengan IT governance. Nah ini didapatlah semua informasi dari apa namanya ISAKA seperti itu. And then offers new opportunity for efficiency and innovation. Nah, ini key function AI teman-teman yang nantinya akan berintegrasi dengan suatu bisnis model. Ya, bank seperti itu. Apalagi yang sekarang yang besar-besar. Telco kalau di Indonesia ya sudah cukup ini. Makanya sekarang cukup banyak beberapa varian-varian AI yang bisa membantu kita. Seperti itu. Kemudian the other side AI presents unique governance challenge. Kemudian yang terkait dengan misalnya ethical concern, managing bias, fairness, and transparency across multiple jurisdiction. Ya. Kemudian pace of innovation, technology often surfaces the ability of anticipate all impacts. Kemudian ada vulnerabilities, ya. Kemudian ada isu-isu terkait hidden AI features are often embedded in commercial of
the sales gitu ya, application. Jadi teman-teman kalau jangan salah ya, misalnya untuk big organization itu mereka punya war juga gitu. Sebagai kompetitor dia akan mencari tahu apa sih misalnya kelemahan atau kelebihan dari kompetitornya. Jadi untuk suatu modern bisnis, mereka sudah mulai mengembangkan mungkin yang AI yang lebih spesifik ya untuk mengetahui seperti itu. Kemudian the other one is ownership, misalnya a lack of clear ownership ya seperti itu ya. Ini terkait. Karena apa? Kalau di AI itu boleh dibilang apa ya? Sudah liberal banget gitu. Jadi copyright itu kadang-kadang sudah tidak ada gitu. Bisa tiba-tiba seperti itu. Tanpa kita sadari, mungkin seperti ini lah teman-teman. Kalau kita basicnya programming, ya, kemudian tiba-tiba kan programming itu biasanya kan misal di Google Colab ya, dia buat misalnya satu programming yang spesifik, tiba-tiba nanti bisa di copy paste ya otomatis. Jadi AI itu teman-teman dia akan bisa membaca. Nah, itulah yang karena ada mesin pembelajaran dia mengambil ya sesuai dengan diminta tanpa izin dari si ownership-nya. Tapi memang eranya sudah seperti itu. Jadi kalau menggunakan misalnya ChatGPT yang berbayar, yang powerful, nah dia searching-nya atau ininya akan lebih dalam seperti itu ya. Nah, ini seru sih kalau belajar AI yang boleh diberikan untuk tata kelolanya seperti itu. Oke. Kemudian ini dua sistem ya, AI sistem yang saja importance ini. Pertama ya machine learning. Ini teman-teman ada yang tertarik di machine learning nggak? Mungkin bisa lah ASM Pak Rizwan ada ya belajar sedikit tentang misalnya algoritma decision tree. Adalah AS kita ya, ada ya data mining gitu ya. Tahu lah ya. Deep learning gitu ya. Siap, sudah. Ada lah ya. Nah, mungkin jadi ada pengenalan tapi mungkin nggak langsung ke nggak terlalu dalam banget gitu ya. Biasa kalau di fakulti kami di sini di UTSM teman-teman kan tidak ada information system. Jadi memang pembelajaran memang machine learning, soft computing, deep learning itu memang ya hari-harian lah. Jadi lebih ke lebih ke computer science banget gitu ya. Nah, kalau AS kan memang teman-teman juga akan belajar dari dari kacamata tata kelola, kacamata insurance ya, penjaminan mutu seperti itu kan. Apalagi ya dan lain sebagainya, tata kelola. Nah, jadi sebenarnya di belakang ini teman-teman ya memang machine learning-nya, deep learning. Nah, ini dua algoritma ini atau dua teknik ini dia membutuhkan itu resource komputasi yang sangat cepat dan besar untuk ini. Jadi teman-teman bisa membayangkan ya pada saat you ask something in your ChatGPT or DeepSeek, you can see that how long ya the wait. Karena apa? Chipset yang bekerja dia itu cepat gitu ya. Tapi itu juga mungkin yang kalau kita compare dengan yang versi free-nya dengan yang versi berbayarnya akan sangat berbeda seperti itu. Nah ini di belakang, jadi tetap sama even in IT di COVID nanti AI juga atau tata kelola AI juga akan beririsan atau berkesinggungan dengan COVID kita ya. Karena kita di IT governance biasanya kan kita pakai COVID lah. Nah ini nanti akan di-align gitu teman-teman. Kemudian AI system compared to the generative AI. Jadi ada lagi teman-teman generative AI seperti kita tahu lah model like GANs dan LLMs create realistic text, image, and simulation. Sekarang ya yang simple lah hari-hari teman-teman kalau mau buat teman-teman punya foto dengan misalnya ya temennya atau pacarnya kekasih gitu ya.
like cartoon in Japanese style, something like this, very easy ya. Jadi dia akan sangat membantu gitu ya. Tanpa kalau dulu kan kita kebayang ya harus gunakan apa-apa untuk bisa mengkonversi itu. Kemudian content creation, use for generating, making copy, code, and digital art. Ini Ozu juga sudah mudah. Jadi teman-teman, kemarin waktu saya jumpa dengan salah satu pengembang DeepSeek lah itu ya, di mana di sini dalam acara itu ada namanya TIFET UNESCO, mereka datang ya karena kita kalau di kali jadi technical university, jadi memang lebih applied. Nah di situ kita bertukar informasi bagaimana sih DeepSeek itu dikembangkan, bagaimana. Nah itu yang datang si pengembangnya sendiri ya, luar biasa juga power itu ya. Jadi kompetitor utama ChatGPT. Disitulah mereka menjelaskan seperti apa. Nah mungkin teman-teman nggak terlalu banyak juga yang explore DeepSeek ya karena adanya ChatGPT. Tapi kalau teman-teman lebih mendalami juga itu powerful sekali ya untuk digital arts-nya, bagaimana mereka membuat film-film pendek dengan bantuan DeepSeek dan sebagainya. Kemudian personalized experience ya adalah jadi power advanced chatbot. Nah, ini untuk teman-teman juga tahu ya, sekarang beberapa sistem. Jadi mungkin COVID nanti ada chatbotnya. Wah, jadi ada COVID versi AI-nya. Jadi if you ask something, COVID will provide chatbot. If you have problem, for example, like what they call create some framework, nah, nanti dia akan bisa solve. Nah, itu yang nanti akan berlaku di mobil LM seperti itu. Nah ini kita tadi udah bahas ya di healthcare, di finance gitu ya, di manufacturing. Jadi kalau mungkin di finance like Bitcoin, ya blockchain gitu ya, AI, sangat bisa kebayang ya teman-teman, agak susah juga ya. Kalau kita main di di finance gitu ya, so kita akan menggunakan tools yang powerful untuk kita bisa memprediksi apa seperti itu. Seperti hari ini teman-teman ya, kayak ringgit sama Malaysia aja, Bang Rizwan, ringgit udah tinggi sekali Bang. Nah itu ya prediksinya. Isu-isu itu terakhir tadi yang kemarin itu US support KTT ASEAN, China, Jinping datang. So it's make the currency. Terima kasih. Ini cerita-cerita aja teman-teman ya. Jadi isu-isu terkait. Nah kita juga berharap nanti one day lah Indonesia rupiahnya juga akan lebih stronger. Itu ya. Yang dulu kan kita pernah berapa teman-teman, hampir dulu zaman Pak Harto terakhir berapa ya Bang Rizwan, 2.500 ya $1 gitu ya, atau 2.000 ya dibanding dengan sekarang gitu. Karena ya, dulu rendah. Iya. Sekarang otomatis daya beli kita ya di nilai mata uang kita di level internasional sangat rendah. Itu banyak beberapa faktor. Mungkin Pak Rizwan juga udah tahu lah ya. Teman-teman juga udah tahu banyak faktor ini ya. Isu-isu baik yang yang ekonomik maupun non ekonomik seperti itu. Kemudian manufacturing gitu ya. Ini juga dia akan spesial kalau manufacturing AI udah bukan barang baru ya, karena seperti di ya mungkin di daerah Cikampek pembuatan mesin-mesin menggunakan robot ya sudah mulai, jadi sudah beberapa tahun lalu diimplementasikan, seperti mungkin yang kita tidak terlalu tahu itu ya. The manufacturing enable predictive maintenance, quality control, and supply chain management. Ini teman-teman di lagi. Oke, selanjutnya the need of specialized governance.
Jadi di sini dikutip ya, given AI potential to autonomously influence operation, manage sensitive data, and impact customer experiences at scale, especially governance framework are vital. Nah, jadi teman-teman ke depan ya seperti ini. Nanti tata kelola IT di suatu organisasi itu akan otonomus dia karena adanya AI gitu ya. Nah, ini luar biasa nih Bang. Mantap nanti. Gimana AI akan support seperti itu. Khususnya terkait data-data, manage sensitive data, impacts, customer experience. Jadi AI akan mengenerate data, give the decision seperti itu ya kepada stakeholder seperti apa. Contoh lah yang simple ya seperti di Indonesia, perbankan, maybe one day bank branch ya, kantor-kantor cabang itu udah nggak terlalu penting lagi gitu untuk proses, karena semua running under sistem AI juga akan works behind that seperti teman-teman. Otomatis juga nanti teman-teman behavior. Sebentar ya, saya ini dulu ya. Angkat teleponnya, ada dekan telepon, bentar ya. Siap, Bang. Nah, santai aja gitu ya. Halo. Iya. Saya masih kelas dengan Brawijaya itu. Kejar nanti saya turun ya. Oke Kak, bentar ya. Nah. Oke, Bang, bisa dengar Bang? Boleh ya? Saya. Ya, masuk, Bro. Biasa Pak, ini lagi ngurusin Carnival Entrepreneur. Oke. And then, nah ini teman-teman spesialis. Jadi dia AI itu akan sangat berperan vital pada saat misalnya di tata kelola frameworks gitu ya. Terkait dengan impact terhadap experience dari customer kita. Oke, nanti akan salah satu contoh mungkin yang tadi saya sampaikan di perbankan, AI akan bekerja behind the specific framework under COVID, for example, will analysis the customer behavior. For example, where is the money go, something like that. Kemana nih uang-uang yang dipakai oleh sini, dia akan jadi satu account akan bisa diprediksi. Misalnya seperti Pak Dede nih, tiap hari misalnya belanja gunakan apps gitu ya. Apps-nya apa? Gunakan Maybank di sini. So gunakan QR code, belanja di misalnya di restoran apa, kemudian yang berapa rata-rata dihabiskan sehari gitu ya. So nanti di samping isu-isu terkait dengan security, where is the one of the pillar of the COVID gitu ya, nanti akan bisa mengetahui seperti apa ini. Jadi analisis terhadap consumer behavior dan experience akan ada di behind the AI. Nah, kemudian otomatis kalau kita already working on that analysis customer behavior and so on. Nah, ini juga akan menjadi tantangan-tantangan yang cukup besar ke depannya teman-teman terkait dengan misalnya source-nya. Emerging from data reflecting systemic or historic inequalities and human bias gitu ya. Ini data-data. Karena AI itu ya bukan super duper juga akan 100% working perfectly. Jadi sometimes AI juga akan bisa salah seperti itu mendeteksi.
Nah, itu juga harus diambil risiko. Jadi salah satu isu dari EAS ini yang mungkin nanti akan di-align dengan COVID, ya salah satunya ini. Nah ini teman-teman, jadi ini sampaikan ini adalah yang sudah dilakukan research oleh ISAKA, yang ini salah satu organisasi lah yang di mana COVID, misalnya di Indonesia lah ya, yang cukup punya istilahnya organisasi yang membawahi sertifikasi learning and sebagainya penggunaan daripada COVID. Kemudian impact-nya apa? Can lead to discriminatory practice in sensitive area like hiring, lending, or law enforcement. Ini teman-teman. Jadi tetap ada risiko-risiko juga. Ini hasil dari research yang dilakukan oleh Saka gitu terhadap data-data yang dipakai khususnya terkait dengan isu-isu yang sensitif ya, seperti hiring, lending, and penegakan hukum and so on. And then mitigation requires, ini juga penting teman-teman. Untuk mitigationnya requires deliberate bias testing, regular audit of training data, ya, dan model behavior monitoring. Even karena kan konsepnya kan independent machine learning ya di AI itu. Jadi perlu juga mungkin diaudit gitu ya. So far misalnya data yang diolah oleh si machine learning dalam konteks ini AI itu merupakan data-data real yang memang data-data yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sehingga data-data inilah yang akan menjadi sentral untuk bos mengambil keputusan. Seperti itu. Dan ini juga terkait dengan black box issue gitu ya. Difficult to understand how AI decisions are made, especially in complex deep learning model. Jadi di samping pengambilan keputusan sebagaimana title dari ini kita juga tetap masih perlu orang orang IT yang strong gitu ya untuk oke, ini data ini atau decision sudah tepat karena dia sudah melalui proses misalnya penggunaan deep learning atau machine learning seperti itu. Kemudian impact-nya apa? Proses significant challenge to accountability and erodes trust among user and stakeholder. Nah ini impact-nya juga seperti itu. Jadi black box problem ini merupakan isu-isu yang nanti ke depan akan kita akan pikirkan kembali seperti apa gitu. Okay, the solution employ explainable AI, XAI, ya, teknik to health. Nah ini teman-teman salah satu teknik yang bisa dipakai untuk memberikan solusi terkait dengan isu-isu yang terkait. Nah ini teman-teman, selanjutnya challenge dan risiko selanjutnya. Compliance and security. Jadi ada namanya compliance risk, non-compliant with the data protection law. Jadi bayang teman-teman, jadi data compliance atau data protection law itu AI sometimes dia belum bisa mungkin membedakan terkait dengan data protection misalnya Indonesia dengan Singapura, kemudian dengan US, dengan Europe gitu ya. Itu akan berbeda. Jadi perlu apa? Perlu treatment khusus ya terkait dengan compliance risk. Kebayang ya teman-teman ya. Jadi AI itu kadang-kadang belum, karena itu kan lintas sektoral sendiri ya. Makanya harus ada satu namanya AI ethics.
di masing-masing negara untuk bisa mengcompliant dengan tadi data protection law-nya itu. Kebayang ya teman-temannya? Karena ini kan masih baru ya, jadi can lead to severe legal penalties and reputational damage. Ya. Kemudian security risk, AI system are, nah ini katanya, cyber attacks itu vulnerable to complex cyber attack including serial attack, the manufacture input to the produce. Nah ini kan. Jadi kita kan sekarang bicara AI di IT governance. Nah, baru 2 hari 3 lalu kita menghadirin AI for sebuah cyber security seperti itu. Jadi memang sungguh luar biasa sekali ya. Nah, itu pun apa ya? Challenge, menjadi juga big challenge. Kebayang kalau kita bicara IT governance plus AI, kemudian ada satu lagi cyber security plus AI. Lebih kompleks lagi. Itu juga masih menjadi apa ya? Beberapa bulan yang lalu bandara misalnya di KL itu sempat di attack gitu ya, sistem operasional teman-teman. Jadi kebayang kalau misalnya sistem itu bisa crowded gitu terkait dengan flight system, nah itu juga luar biasa. Kemudian data extraction, jadi model invasion attacks pose a risk of the sensitive private and data bank extract from transponder. Nah ini teman-temannya jadi isu-isu yang cukup sensitif, tidak hanya mungkin di tata kelola IT, tapi juga terkait dengan AI in cyber security. Jadi tidak otomatis AI itu akan improve the level of the security or the level of the awareness of the human in using the IT, but sometimes juga menjadi isu gitu. Dan ini seperti ini sequential. Nah ini existing governance code and example. Ini contoh-contohnya teman-teman ya yang sudah dipakai. Ini EU in the European Union AI comprehensive regulatory framework that categorize AI system based on the risk level and so on. Kemudian ada ini nih AI management system. Ini jadi opportunity teman-teman nanti one day mungkin akan berkarir di AI, tapi ada keterhubungan dengan information system. Ini misalnya satu lagi yang fokus on managing the cyber security risk associated with AI. Ini beberapa contoh yang existing at the moment. Dan ini juga mungkin masih akan terus sangat berkembang, dinamis dan ditingkatkan kembali ya, karena terkait dengan isu-isu atau risiko yang tadi kita lihat ya. Kemudian gaps in current governance, ada regulatory gaps, sector specific gaps. Nah ini teman-teman ya, jadi regulatory ini juga penting karena masing-masing negara itu regulatorinya atau regulasinya berbeda. Limited coordination between country leads to inconsistent regulation. AI ini dia ini macam one unit, one nation, dia nggak ada batas dia. Nah, sementara di sisi lain negara itu punya regulasi yang berbeda. Jadi bisa terbayang teman-teman. Jadi saya bilang tadi seperti penggunaan AI in education itu we have to follow like United Nation declaration, khususnya misalnya di pendidikan lah ya, di UNESCO itu bagaimana sih pemanfaatan AI untuk di bidang pendidikan. Itu ada rules-nya, ada aturannya. Mungkin nanti berbeda Indonesia dengan Malaysia, dengan Singapura, dengan beberapa negara-negara lain di ASEAN.
berbeda. Seperti sistem pendidikan tinggi juga sangat berbeda. Singapura, Indonesia, Malaysia gitu beda. Yang ini di ASEAN. Belum lagi seperti kalau kita lihat di Korea, di Jepang dan lain sebagainya. Dan sekarang udah banyak muncul lah ya apa namanya task force yang untuk mengatur seperti apa sih penggunaan AI di education. Kemudian sektor, specific gaps, some industry like healthcare have made some shield. Nah, ini terkait dengan apa? Data ya, data privacy. Kemudian katanya juga di sini, some industry like healthcare have made substantial progress while other like education and finance. Jadi kesehatan, kemudian terkait dengan apa mungkin agak berbeda dengan keterbukaan informasi publik terkait dengan datanya gitu ya. Itu berbeda dengan education dan finance. Seperti itu kan kita nggak boleh sharing data-data yang menyangkut data-data kesehatan khususnya. Nah, mungkin di beberapa negara punya aturan yang juga berbeda. So ini the most critical gap, the most critical gap, however, lies within organization themselves, where there is often a lack of clear ownership AI governance. Ini teman-teman ya. Jadi yang menjadi isu apa kurangnya clear ownership AI governance tata kelola AI. Jadi ini akan sangat menarik ke depan. Mungkin tidak hanya di ISAKA sebagai satu organisasi yang apa ya mempayungi tata kelola IT lah ya. Kemudian akan banyak bermunculan mungkin satu task force lagi terkait dengan pemanfaatan AI di organisasi. So board and executive must understand AI benefits and risks to ensure accountability are different. Nah ini jadi sebenarnya menarik ya teman-teman, masih hangat dan masih baru sekali ya. Jadi AI dengan apa namanya, dengan tata kelola IT itu ya mungkin pembahasan teman-teman baru. Kalau teman-teman mungkin sudah matang lah belajar COVID atau tata kelola IT yang sudah bertahun-tahun kita baca pelajarin, tapi ke depan ini akan sangat menjadi satu big challenge bagi kita untuk how we can implement or how we can collaborate with AI governance. Ini section 2-nya, overview of the COVID framework. Ini COVID, teman-teman udah tahu lah terkait ini, 5 COVID domains, seperti itu. Ada DSS, ada Sofa ada ini nggak? Bertanya nggak teman-teman? Enggak? Saya ngoceh aja jadi ini. Ada ini? Boleh? Oh, kalau ada pertanyaan. Nanti ini Pak, Pertanyaan. Bisa topik-topik tugas akhirnya yang sedang mulai mengelaborate AI dan ini Pak. Oh, itu keren juga ya kayaknya ya. Ya, makanya tuh cuma kita itu biasanya kan kalau ada yang seperti ini kita tuh mau masuknya dari mana? Apakah dari readiness-nya? Apakah dari awareness, readiness itu Bang? Awareness, ya. Readiness AI seperti itu kan boleh tuh. Ya, karena kan AS kan bukan yang orang computer science banget kan, jadi bisa. Betul. Kita kemudian kalau pengukurannya itu kadang-kadang kan kalau seperti yang teori acceptance model tahun itu, nah ini apakah pakai teori lama, apakah ada teori yang bisa, apakah adopsi teknologi itu, adopsi AI itu masih relevan. Nah kadang-kadang itu tuh nggak tahu ya, kalau kita belum punya nama itu belum bisa bikin batu pertama. Itu aja nanti. Saya juga masih awam dalam arti untuk kayak topik. Kan kalau di Malaysia itu Bang, kita udah masuk, yang saya tahu lah itu di ranking 23 dunia. Readiness Index of the AI. Seperti itu. Nah, mungkin kita bisa topik tugas akhir untuk mengukur mungkin di Malang lah, kota Malang dulu dengan nggak apa-apa kan kalau levelnya level mahasiswa kan kita boleh adopt suatu framework, measuring framework untuk kita pakai lah yang sekarang dipakainya
Nah, task force-nya itu teman-teman yang Cuma seperti memang itu. ya, cuma memang apa ya, teman-teman tuh kan harus paham enterprise architect jadinya levelnya kan. Iya, itu Dia harus boleh tahu. lah kali yang saya lihat gitu ya. Itu kan baru, maksudnya baru banget lah gitu, masih Tuh, hangat-hangatnya bener, belum readiness, belum awareness-nya, belum, wah itu lumayan sih banyak topik yang bisa dikembangkan ya. gitu. Kalau dari organisasi besarnya kan seperti, saya tahu apakah ISAKA sudah mengeluarkan framework untuk readiness dan apakah sudah mengeluarkan gitu ya. Kalau Nah, dari iya. Nah, kayak yang sama yang seperti saya sajikan ini lebih materinya banyak dari ISAKA gitu loh. Jadi saya ambil yang memang inline dengan ini, dengan topik apa namanya IT governance yang terkait dengan AI seperti itu. ya ya kalau itu mungkin karena kita belum mengakses kan ya ke resource yang punya apa enggak gitu. Cuma mungkin kalau bisa dikenalkan dengan chapter Indonesia ke kita sehingga kita bisa dapat. Itu yang chapter Indonesia tuh teman saya itu si Rahmat. Betul. Kan biasanya mau MOU dia kan kayak gitu. Iya, iya. Dia baru Jadi yang mulai MOU tapi jadi lambat. Presiden ISAKA itu sekarang yang terakhir itu Rahmat Mulyana, dia baru lulus dari teman saya, supervisornya teman saya di Sweden, Ya. dari Stockholm. Mungkin bisa ini Prof dibilang itu ada di UB itu. Iya boleh nanti kayak ini. Itu ya. Nah itu boleh Bang, baru-baru kayak gitu AI dengan ini menarik lah saya menurut itu seperti itu. Yang dari UB yang mengawali. Nanti saya coba kontaknya Rahmat Mulyana. Ya. Boleh kalau misal dia punya framework, nah kita bisa ini langsung ngasih. Oke, ada ini pertanyaan nanti paling saya yakin aja. Ini mungkin teman-teman sudah belajar sedikit lah kalau COVID kan ya inilah intinya di dalamnya ini ada domain-domain ini, ada evaluate, direct monitors, kemudian line plan organization dan so on. Nah di sini ada you know lah ya 7 komponen di governance system yang dari ISAKA. Kemudian di sini AI, nah ini yang pentingnya mungkin AI rules as a governance component. Jadi AI position, the problem dan reality. Nah ini teman-teman nanti, nah ini mungkin Bang isu-isu yang ini juga kan kita dapat dari ISAKA. Jadi isu-isu yang terkait bagaimana AI berkolaborasi dengan IT governance seperti ini. Kemudian ya menarik nih Prof kalau kita bisa dapat misalnya contoh-contoh judul skripsi. Nah misalnya nanti kan mahasiswanya masih semester 5, mereka bisa siap. Nah seperti apa sih contoh? Iya boleh. Kalau IS ini kan agak-agak ya polanya sama saya lihat kan. Ada bisa teknologi sini. Nah mungkin untuk yang ini kan agak baru ya. Jadi kita rancang judul-judul dulu biar pecah-pecahnya ke mahasiswa itu enak. Ya, iyalah. Oke. Ini as governance component ada as position ya, ada models, algorithm, fits into component surface application. Nah ini mungkin isu-isu di sini Bang, kita bisa nanti saya cari-cari lagi lah ya, yang bisa terkait dengan apa namanya tugas akhir, apa yang memang yang mau nanti AI dan ininya. Kita lihat-lihat lagi nanti di beberapa penelitian-penelitian yang ada. Nah ini katanya the problems, ini semua dari ISAKA ya. The problem interface often deploy AI component happen while neglecting the other 6 component. Nah itu isu-isunya seperti itu. Kemudian the reality AI cannot function effectively in isolation. Its success requires strong support from all 7 component. Example, ini policy, culture, skill. Nah ini mungkin bisa kan nanti faktor-faktor apa saja menentukan misalnya kesuksesan implementasi AI di suatu organisasi, misalnya di apa untuk skup apa kayak gitu sepertinya bisa kita improve nanti kita bisa cari seperti itu.
Nah, Betul, ini betul. Kalau ya kan? mengenai faktor yang general memang sudah, Bro. Ada kan Memang untuk gitu-gitu kan. faktor Nah, yang ya. general itu cukup umum, tapi kalau kita masuk ke untuk komponen dari faktor itu mungkin jadi menarik. Bisa menarik kan variabel apa aja gitu ya. Oh, ini misalnya faktor apa gitu, literasi digitalnya yang mungkin kurang atau apa gitu untuk satu service. Nah, ini the governance imbalance-nya ini teman-teman. Today, organization are to focus heavily on developing cutting-edge technology like AI while electing the necessary governance ingredient. They ensure this technology are used responsible and effectively. Nah, ini ketidakseimbangan tata kelola itu, nah di organisasi seperti itu. Jadi ini yang mengatakan bukan saya nih Bang Rizwan, tapi ISAKA. Jadi ada riset sudah ya teman-teman. Jadi inilah kondisi existing gitu ya teman-teman ya. Seperti itu. Nah ini. Kemudian ini governance desainnya seperti ini. Ini teman-teman juga mungkin yang belajar COVID sudah paham ada stakeholder driver needs ya, kemudian ada enterprise goals. Translate needs into generic goal, example improve customer satisfaction. So inilah organization lah dia memang ke customer orientation, kemudian ada alignment goals, links enterprise goal to IT, defining how technology can help achieve them. Nah ini nanti akan di-combine dengan AI gitu ya, governance and management objective. Nah ini seperti ini. Ini prinsipal atau SWOT AI. Nah, seperti ini teman-teman. Ada data quality. Jadi nggak mungkin kita machine learning itu akan mengolah data. Nah tadi yang saya bilang tadi bias data. Jadi sebenarnya di machine learning AI sendiri dia udah punya beberapa algoritma yang bisa capture data quality yang akan olah untuk di training dan kemudian juga akan diproses. Nah, inilah yang menjadi isu terkait dengan principle of trustworthy AI, ada data quality, resiliency, transparency, and honesty, ya, data privacy otomatis, etik dan integrity, dan juga keamanan. Ini kita bisa lihat, ini mapping COVID to trustworthy AI. Ini contoh-contoh yang sudah dikembangkan oleh ISAKA. Bisa hanya menyampaikan aja teman-teman karena memang kapasitas riset-riset sekarang juga belum terlalu banyak terkait dengan ini. Sudah dilakukan oleh task force-nya ISAKA terkait dengan COVID dan AI. Data quality and safety, resiliency, ya terkait dengan support documentation for quality assurance and safety practice, ya ini seperti ini. Transparency and accountability, ya teman-teman bisa lihat di sini. Ini jangan lihat secara umum aja dulu teman-teman. Jadi mungkin kalau terlalu dalam juga nanti pusing ya. Jadi kita lihat sekilas dulu karena memang masih masih sangat baru gitu. Nanti teman-teman mungkin yang tertarik untuk riset di sini akan bisa running gitu. Bisa punya basic knowledge gitu. Jadi pasti akan terkait dengan transparansi dan accountability, ensure governance framework, establish and enforce government framework that clarify rules, maintenance, accountability, and so on. Etik and integrity. Nah, Bang Rizwan kalau mau nanti buat AI etik branch-nya Indonesia, Bang, itu cantik juga Bang itu nanti untuk menjadi suatu main Bang Rizwan nanti mungkin teman-teman kita bisa main di situ nanti. Ya, kita nanti bisa assessment di situ ya. Nah, nanti kita cobalah kapan meeting dengan salah satu direktur AI etik Oman lah, bukan belajar sharing. Apa sih yang sudah dilakukan oleh ada teman saya nanti dia akan jadi co-organizer juga di conference kita. Nah, hari ini ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol, saya kenalin. Betul. Bisa, Prof. Ini sama ya, terkait dengan security, it's enforcing security protocol to protect against data breach and adversarial attacks, privacy, and so on. Nah, ini sudah di mapping seperti ini teman-teman ya. Oke, itu di section 2-nya nih, di section 3, COVID AI life cycle. Bersama nih ada design, ada development, kemudian ada operation and monitoring.
Ya, ini secara umum aja lu teman-teman, based on the data tadi akan diolah seperti ini. Kemudian challenge and consideration. Challenge-nya ini governance, lack of clear ownership. Tadi kita udah bahas juga ya. System AI is often disconnected from the traditional IT government practices. So we already understand about that. Untuk IT government yang masih tradisional, it's not really easy to connect to the AI. Karena AI sendiri kita tahu lah ya, very modern, very kompleks seperti itu. Kemudian unique, risikonya juga unik karena dia bias dan ethical concern. So it's very important now, like in every country in the world already have like board. We call the IT AI ethic board. Itu tadi menjembatani isu-isu terkait dengan etik tadi. Stakeholders buy-in, kemudian lack of executive support. So far lah, tapi mungkin ke depan mungkin executive supportnya sudah mungkin ini 2-3 tahun terakhir, jadi ke depan mungkin since today executive support ini udah mulai harus ke sana, kalau enggak ya akan tertinggal gitu. Oke, di seksi 5 benefit of using COBIT for AI ada namanya strategic alignment, directly connects AI objective and initiative to measure business goal. Nah ini teman-teman ya, kunci-kunci atau mengapa COBIT for why use a COBIT for AI governance. Nah seperti namanya, risk mitigation, risk optimization, and then contingent improvement. Ya, memang sudah diukur sih bagaimana sih misalnya peranan AI terhadap misalnya suatu organisasi atau di dalam bidang pendidikan. So kami menunjukkan keterlibatan mendukung tata kelola suatu organisasi baik di pendidikan maupun di dunia bisnis. Oke, itu aja teman-teman ya untuk ini. Nanti sebelum question nanti ini sedikit coba saya lihatin yang oprek ini yang ini mungkin nanti teman-teman bisa lihat juga, ini salah satu video. Kalau video ini bisa kelihatan nggak, Bang? Coba bro. Kalau enggak, Coba giling kalau aja. ada link juga nggak apa-apa. Oke. Atau Kalau nanti memang mau di-share, panjang nggak bro? Ya ini sedikit aja, nanti aku bagi linknya aja teman-teman di ini, aku copy. Nanti paling aku liatin ini. Ini connectionnya lost ini, ntar ya. Atau aku matiin dulunya. Sini. Nah ini teman-teman yang ini bisa kelihatan, Bang? Kelihatan bro, di notebook LM ini. Ini teman-teman ini saya share sedikit lah ya. Jadi sama seperti Bang Rizwan ngoprek lah, kita ngulik-ngulik juga. Ini salah satu karena kita punya akses ke ini, jadi ini salah satu resource lah saya masukin, kemudian kita coba. Ini teman-teman nanti bisa, ini kedengeran nggak podcastnya? Podcastnya enggak. Kedengeran nggak? Tidak ya? Tidak terdengar, Pak. Udah nggak apa-apa lah. Nah intinya gini teman-teman, yang Bang Rizwan juga pernah nih. Jadi kita misalnya
sekarang kita mau belajar apa sih COVID gitu ya, COVID-19 framework, atau mungkin nanti mendukung riset teman-teman. Nah, teman-teman bisa masukin di sini di Resource ini teman-teman yang you can share anything, misalnya apa ya, choose file gitu yang mau diupload. Ini COVID-5 new, teman-teman nanti upload gitu ya, dia akan sini. Ini kalau ini kelihatan ya, nggak apa-apa, kita contoh aja dulu ya. Misalnya sini teman-teman bisa nanti, ini kan ada materi-materi kita sedang, please inform us about the security gitu ya, in organization. Mungkin bisa share screen loh. Oh, belum share screen ya? Aduh, Mak. Oke. Koneksi. belum share screen ternyata. Alamak. Ntar ya. Agak beda. Nah, ini teman-teman sudah bisa kelihatan nggak? Oke. Nah, ini salah satu, ini hampir sama nanti isinya dengan di video. Cuma kalau di video itu terkait dengan timeline, topiknya. Jadi dia, contohnya hampir sama. Nah, kalau yang saya coba ini teman-teman, saya udah upload nih di @research ini ya. Misalnya tentang tadi udah saya masukin 2 lah. COVID-5 ini versi 2, COVID-19. So dia akan masuk sini teman-teman, ada gitu ya. Ini contohnya. Nah, kalau ini kedengeran nggak ya suaranya ya? Belum terdengar. Ah, nggak kedengeran, jadi mungkin saya nggak tahu nih kalau di ini dia audio sharing audio di mana ya? Alah, apa? Apa nanti kita teman-teman share yang saya share tadi juga bisa. Nah, ini contohnya kita akan tanya apa? Misal di sini boleh teman-teman ya. Terkait dengan please info about security and organization. Nah, ini contoh, ini kalau ini bisa dilihat ya, ini 2 source ya teman-teman ya. So kita akan please info us about security and organization. So si Node BLM akan define this one. Nah, ini so the answer based on the very specific paper ya, for example di sini COVID-5. Jadi kalau teman-teman nanti mau buat apa namanya skripsinya lebih ini lagi, can please gaps gitu ya, boleh. Jadi temukan gap sama tuh. So please inform us about security. Security is integrated part of the government management, particularly as technology become. Here is a view and how source to scam. Ini teman-teman ini yang dikembangkan oleh ini. Nah, ini juga Bang Rizwan juga udah pernah ngobrol. Jadi sudah kayak gini teman-teman, dia asik lah untuk belajarnya, jadi lebih apa ya. Nah, apalagi kalau kita please compare about. Jadi kalau teman-teman mau comparein beberapa framework gitu ya, atau dari beberapa macam paper terkait framework, terkait dengan misalnya COVID, di organisasi apa aja dengan mudah di sini gitu. Nanti kalau teman-teman malas bacanya gitu, teman-teman nanti bisa gunakan gini audionya. Jadi audionya nanti ada podcasting. So you can ask something in the sini what they call this one, di tempat sini di start typing nih, nanti dia akan podcastingnya akan ngobrol gitu ya. Ini gitu ya, seperti apa. Sama seperti podcast lah. Dan juga mungkin akan lebih baik nanti di-combine dengan punyanya Gemini Deep Research seperti itu. Nah, ini yang kita sering pakailah di sini sofa karena kita punya akses apa namanya Google Gemini, Deep Research dan juga Notebook LM. Nanti teman-teman coba aja, udah bisa dilihat kan tadi share-nya ya? Atau hilang? Sudah, masih ada Prof. Nanti sudah deh. teman-teman Nah, bisa nanti coba. dibuka-buka aja teman-teman coba ya. Nah, tinggal tambah file, kemudian tambah coba file, aja. asik coba DeepSeek. Nanti kamu mau cari apa, seperti apa itu enak. Nah, itu teman-teman. Nah, misalnya who is governance responsibility you can ask something lah di sini ya. Siapa nih yang nih?
So the machine learning will read the something like that. So tuh ini ya, primary display gambaran enggak. Ini based on the misalnya framework yang ada seperti ini. Nah itu kurang lebih teman-teman terkait dengan, jadi teman-teman sebenarnya ini not hard lah ya. Jadi kalau teman-teman mau belajar ini sangat mudah, tutorialnya banyak. Jadi sayang nih kalau nggak kita maksimalkan untuk mendukung pembelajaran kita dan lain sebagainya. Nanti di next kesempatan kita bisa ngoprek-ngoprek lagi yang lain seperti itu. Oke. Nah, mungkin teman-teman masih ada waktu nggak ini? Mungkin mau coba ini, mau coba ini games. Ya boleh Prof, boleh. Oke, coba nih ya, nanti kita try ya. Nah ini sebelum Boleh di share screen Prof. ya, aku share screen. Nah, coba teman-teman mungkin bisa. Ini juga AI. Sudah Kang? Belum? Kelihatan nggak? Sudah. Oke, coba teman-teman try lah ini. Leveraging Cobalt untuk Join myquiz.com ya, masukin kode 623 iya, atau bisa di 185. bahasa di barcode, di scan juga bisa. Nanti, ini mungkin salah satu apa ya untuk biar jangan boring lah kalau ngingetin ini kan. Nah, jadi saya pakai inilah, ini salah satu way of the like AI lah teman-teman. Ya. Coba teman-teman sudah bisa masuk? Oke nih, Vincenz, Dilan, wah ini Dilan ITB, Muhammad Tony Putra. Coba kita try lah ya sambil pembelajaran mungkin 10 menit ya nih sebelum kita closing. So ini juga AI based teman-teman, sebagaimana tadi disampaikannya di materi-materi. Peserta kita berapa orang nih? Coba try aja lah 10 menit ya nanti Peserta kita kali ini mencapai 89 loh. Oke lah. Ya. Nah tadi kan teman-teman sudah saya sampaikan, ini cuma untuk assessment lah, sampai sejauh mana teman-teman memahami, bukan berarti kalau nanti nggak benar, nggak paham, mungkin lebih untuk remind gitu ya tentang topik-topik tadi yang mungkin juga saya terlalu cepat gitu ya. Mungkin nggak enaknya di online itu seperti itu, kalau onsite itu lebih enak interaksinya gitu-gitu sampai bisa nanyanya. Enak ya Pak Rizwan ya? You gimana nih? Nah, itu enak. Tapi kalau online ya seperti inilah. Tapi so far it's okay lah. Cuma jaringannya kadang-kadang up and down. Oke, kita coba aja teman-temannya ini ya. Nanti masih ada lagi? Masih nunggu nih? Oke. Ada Danis, ada Archie, ada Altaf, ada Alif, Alia. Ini kemarin ada nggak yang pernah ketemu Pak Deden di ini? Di kemarin waktu Pak Deden datang sana ya? Di yang dengan Bang Rizwan juga ketemu Bang ya kita ya? Nah. Bang, Ya, Bro. nanti nanti ada kesana lagi nggak? Atau online aja nih kita nanti? Ya boleh nanti Prof, kita rencanakan kalau AP kita salah di sini. Kalau enggak kita ketemu di atau abang ke sini, boleh. atau saya ke situ ya. Iya, bosen di sana kita abang ke sini. Ya, ya. Nah. Siap, Bro. Ya. Mengunjungi mahasiswa nanti saya bilang ke. Oke lah ya, ini ada 40 nih. Oke, masih ada nih. Oke, kita mulai aja teman-teman ya. Biar cepat selesai. Oke, teman-teman.
So what is the primary focus of the COVID framework when applied to AI system? You can just guess lah ya teman-teman ya. Nggak harus benar, nggak harus ini. Jadi just to remind. Nanti kita lihat. Oke. Rizky, Paradila, Daril, nice. Accuracy juga not bad ya. 82%, it's very good. You can understand. Okay, next. So, which of the following is not a COVID domain? Nah, ini yang teman-teman. Ini nggak harus benar lah. Jadi teman-teman yang penting, domain COVID itu apa aja gitu ya. Evaluate, apa IDM, IDT. So, yang bukan. Aja nih yang bukan dari COVID domain. Nah, awal jangan kejebak, ini berapa persen nih? Rizky, Amalia, oke. 65%. Oke, next. Nah, kita lihat lagi. The EPO domain primarily deals with apa gitu. Jadi domain how many percent accuracy? I will check. Not bad. 81% akurasi. So it's quite good ya, teman-teman. Next. Question number 4. Nah, COVID stand for Rizky Amalia. Oke, 68%. Wah, ini banyak yang salah juga masih ya. Gak apa-apa teman-teman. Bang, mau diteruskan atau cukup? Cukup lah kali ya. Bro. Udah, Bro. Banyak 25 sih, banyak masih 15 menit lagi. Cukup lah ini untuk ini just to see. Cukup aja lah untuk biar anak-anak tahu seperti ini. Ya, apa? Jadi mereka bisa coba di Wayground ini ya. Wayground gitu ya. Ini seperti itu. Satu lagi lah sebelum kita closing. Oke, satu lagi. Ya, boleh. Which of the following AI governance principle is specified by COVID? Nah, ini. Oke, leaderboard. Rizky Amalia masih nomor 1, Putri nomor 2, Hafizah nomor 3. So, akurasinya berapa? 60%, 50%. Masih ini. Oke, I think ini dulu aja nggak buat teman-teman, nanti sampai ya Bang Rizal, atau mau kita selesaikan ini? Masih ada 20 question lagi biar dapat juaranya. Hah? Gimana? Ya apa-apa, Prof. Ngikut Prof aja, ngikut jadwal mungkin lagi. Teruskan aja, Prof. Mantep, Prof. Teruskan, Prof. Teruskan aja ya. Oke, siap-siap. Oke ya, next ya. Dikit lagi juga. Oke, tadi terkait dengan black box. The black box issue in AI refers to, tadi Bang. Diingat-ingat aja teman-teman.
Wah, student udah 72 sekarang. Kita bisa tahu nih Prof, jadi ini kan formatif ya. Senang kan gitu kan anak-anak kan? Kalau Ya, anak-anak kita bisa tahu, oh ini tahu ke arah sini. Okay, we can see how many percent accuracy now. Oh, nice lah, 81% ya. Satu, diskresi, oke. Incorrect 3. Nah, ini bisa kelihatan nih yang salahnya 3 orang, 60-nya benar. Oke, nice. Kita lanjut next question. Which COBIT component focus on defining the V9 responsible for AI upside? Oke, Rizky masih number 1, Putri nomor 2, Muhammad Alfan naik sekarang di level 3. Akurasi agak sedikit menurun ya, 52%. Koreknya 41 saja. Incorrectnya 20. For the question. Oke, nice. Kita lanjut lagi. The OECD AI principle emphasis apa tuh? Tereng, kita lihat how many percent akurasi. Woi, nice. 80%, 80, koreknya 64, incorrect 3, 70-an ya. Oke. Kita lanjut lagi, pertanyaan nomor 9. What does EDM3 require organization to do? Oke, kita lihat akurasinya berapa. Wah, good juga ya, 83%, bagus. Next question number 10. Nah, tadi ya yang ISO BSI 42001, fokus on apa? Oke, Rizky masih nomor 1, Putri, Alvan. Akurasi juga masih bagus, 81%. Incorrect 2 orang aja. Enggak, kita lanjut lagi, number 11. Which AI challenge is related to fairness and bias? Nah, ini ya. Yang tadi kita sempat bahas. Kita lihat akurasi berapa? 60%. Mungkin banyak yang nggak inget nih. Correct 50, incorrectnya 21. Oke, not bad ya. Selanjutnya, what is the benefit of applying COBIT to AI governance?
Apa sih keuntungan dari mengaplikasikan COVID di tata kelola AI? Oh, nice, 87%. Wah, mantap. Incorrect. Ini ada in item juga ya. Sofa oke, 87%, nice. Lanjut pertanyaan nomor 13. Which domain manage day-to-day operation of technology? Oh, Rizky masih nomor 1, Putri nomor 2. Nah, ini Dilan udah naik nomor 3 nih. Nyalip ya. Oke, akurasi 75%, not bad. 10 incorrect dan 63 correct. Next, question number 14. COVID defines how many main governance components? Nah, wah, Rizky masih di atas, Putri dan Dilan. Akurasi menurun di 55%. Terkait pertanyaan COVID define how many main governance. Mungkin lupa ya. Apa-apa. Terus lanjut. What is the main purpose of explainable AI techniques? Nah, oke, kita lihat. Posisi belum berubah, akurasi nice, 86%. Oke, nomor 16. The MIA domain focus on ya 79%. Next question. Which AI life cycle pays benefits from COVID if you domain? Data labeling, deployment and planning fase, deployment and support fase, monitoring and review fase.
Oke, Rizky Amelia masih masih top one. Akurasi 75, incorrect 6. Oke, next. Nomor 18, 7 lagi. Forbid and shield technology investment. Apa? Eliminate compliance requirement, fully automated, line with the strategic business goal, directed solely by AI engineers, or what? So we can guess which one for the best one. Okay, how many percent accuracy? 79, nice. Boleh ya. Number 19, the principle of trustworthy includes all, kecuali apa? Nah, oke, Rizky masih di top 1, Putri dan Dilan. Akurasi 68%. Oke, next. Question number 20, the lack of clear AI governance ownership problem result in apa gitu ya. Akurasi Rizky masih top 1, seperti 4% akurasi, nice. Oke, pertanyaan nomor 21, ada 4 lagi masih. Semangat. Which COVID, which COVID objective address manage data and privacy protection? Oke, masih tidak berubah posisi 3 besarnya, tapi akurasi menurun. Oke, nomor 22, what does DSS 05 manage security service? Ensure apa ya? QAI, master machine, transparency report, or bias audit.
Akurasi 79. Baik. Kita lanjut lagi. 27. Probits continuous improvement cycle ensure apa? System renal relaxation, system become more autonomous, reduce need for human monitoring, the elimination of ethics review. Oke, dari 71 yang menjawab. Nah, ini masih nggak berubah ya. Rizky number one, akurasi juga masih bagus lah, 74%. Kita lanjut question number 24. Which of the following is key areas under operational and organizational risk? Personal attack, over-reliance on AI output, algorithm bias, policy and compliance. Oke. Wah, Dilan udah naik nomor 2 ini. Oke, the last question. Ya, kita lihat. Probits overall contribution to governance is to. Okay. Next question. Oke, akurasi berapa ya? 79. Oke, nah assessment. Juara 1 Rizky, Dilan, dan Putri. Oke. Ya, selamat Rizky. Selamat Rizky. Selamat Dilan, selamat Putri ya. Oke lah. Itu games kita hari ini ya. Boleh ini dulu kita on kamera mungkin teman-teman ya. On kamera ambil Ya, gambar foto bareng-bareng, kenang-kenangan nanti siapa tahu ketemu di ini kameranya nggak ada. Mana yang juara tadi, coba lihat dulu mukanya nih. Siapa tadi? Siapa tadi yang juara mana, Pak? Gitu. Banyak ini, Prof. Semuanya juara banyak banget juara semua ya. Iya. Oke lah. Ya, hope you enjoy the games lah ya teman-teman ya. Selamat, nanti ada waktu ketemu lagi. Oke, saya ambilnya screenshot dulu nih. Oke. Oke, terima kasih banyak teman-teman atas waktunya. Semoga bermanfaat. Ya, walaupun mungkin terlalu cepat materinya, tapi
just I can give you like some insight for how you can work with the AI, like something like Notebook ML. Jadi teman-teman bisa nyobain itu semua ya, semua ini tadi. Nanti ada Gemini. Nanti next meeting atau next class kita akan coba gunain Gemini Deep Research. Nah, so far you have to go to the video apa tadi yang Pak Deden share terkait dengan Notebook ML ya. Jadi you can ask anything lah terkait dengan tugas assignment and so on. Itu aja teman-teman, mungkin materi hari ini. Terima kasih banyak. Sukses. Semoga kabari api-api wae neng kono ya. Yes. Itu aja Pak, Bang Rizwan. Ya, terima kasih Prof untuk materi hari ini. Nanti kita bisa ketemu di pertemuan selanjutnya ya, membahas materi lanjutan. Dan nanti stay tune ini. Kebetulan karena mahasiswa mereka masih selesai semester ini, nanti saya kasih tahu lagi. Oke. Terima kasih Prof. Sama-sama Bang Rizwan. See you. Kita ketemu See you lagi. soon. Bye-bye. Bye-bye everyone. Bye. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Akhiri ya yang di Terima kasih, Pak. Yuk, dadah. Bye-bye everyone. Darren, Terima kasih Pak. Hafiza, Thank you ilmunya. Kali.